Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Qalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ustazah hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Materi kita hari ini tentang perkembangbiakan tumbuhan terdapat dalam buku tema 1 pembelajaran 1 Selamatkan Makhluk Hidup, fokus pembelajaran IPA. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita duduk dengan rapi, membaca doa, tepuk PPK, salam PPK, dan siapkan buku pelajaran tema 1. Perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif merupakan perkembangbiakan yang terjadi melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Kemudian, apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi tanpa perkawinan atau penyerbukan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif ini melibatkan tumbuhan berbunga. Jadi, hanya tumbuhan berbunga yang mengalami perkembangbiakan generatif. Nah, tumbuhan berbunga ini mengalami penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Yap, penyerbukan terjadi apabila serbuk sari jatuh dan menempel di kepala putik. Baiklah, selanjutnya kita mengenal bagian-bagian bunga. Yang pertama itu ada tangkai bunga. Tangkai bunga ini berfungsi menghubungkan bunga dengan batang atau menyokong pertumbuhan bunga agar tetap berdiri. Yang kedua, ada dasar bunga. Dasar bunga merupakan bagian ujung tangkai bunga yang membesar. Yang ketiga, ada kelopak. Fungsi dari kelopak adalah untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Selanjutnya ada mahkota bunga. Fungsinya untuk mempercantik tampilan bunga agar serangga-serangga tertarik untuk membantu proses penyerbukan. Kemudian itu adalah gambar benang sari. Benang sari merupakan alat perkembangbiakan jantan pada bunga. Jadi, pada benang sari ini terdapat tangkai sari dan kepala sari. Keseluruhannya disebut dengan benang sari. Kemudian ada putik. Putik merupakan alat perkembangbiakan betina pada bunga. Putik mengandung bakal buah atau bakal biji. Yang terakhir ada bakal biji. Jadi, pada bakal biji ini terdapat sel ovum dan calon lembaga. Kemudian kita mengenal cara-cara penyerbukan. Ada penyerbukan sendiri. Apa itu penyerbukan sendiri? Penyerbukan sendiri yaitu apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga, yaitu apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi masih dalam satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang, yaitu apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang tidak satu tumbuhan, tetapi masih satu jenis tumbuhan. Dan yang terakhir ada penyerbukan bastar, yaitu apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang sejenis,
namun varietasnya berbeda. Yang kedua yaitu perkembangbiakan secara vegetatif. Masih ingat kan apa itu tadi perkembangbiakan secara vegetatif? Yap, benar sekali. Perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan. Jadi, perkembangbiakan secara vegetatif ini ada dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Untuk jenis-jenisnya, bisa kalian lihat di slide ya. Langsung saja kita ke contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami. Yang pertama itu dengan spora, contohnya adalah tumbuhan paku. Yang kedua, akar tinggal atau rizoma. Contohnya yaitu tumbuhan jahe, kunyit, temulawak, dan lain-lain. Yang ketiga ada umbi lapis, contohnya yaitu bawang merah. Yang keempat ada umbi batang, contohnya kentang. 5. Ada umbi akar, contohnya wortel. Yang keenam ada geragih, contohnya stroberi dan pegagan. Yang ketujuh ada tunas atau anakan, contohnya ada bambu dan pisang. Dan yang terakhir itu tunas adventif, contohnya adalah cocor bebek. Kemudian, contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif buatan. Yang pertama, cangkok. Contohnya banyak sekali ya. Cangkok ini bisa dilakukan pada tumbuhan yang berkayu. Contohnya mangga, rambutan, jambu, dan lain sebagainya. Kemudian ada stek. Stek batang contohnya yaitu pada singkong. Dan yang terakhir adalah runduk. Runduk ini contohnya pada arbei, tanaman apel, dan lain sebagainya. Setelah memahami tentang materi perkembangbiakan tumbuhan, tugas kalian adalah ayo aplikasikan halaman 10 di buku tema 1. Soalnya, temukan satu jenis bunga yang ada di sekitarmu, gambar dan tentukanlah bagian-bagian bunga tersebut. Kesimpulan dari materi kita hari ini, duniawi, perkembangbiakan tumbuhan terdiri dari dua cara, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Dengan mengetahui bagaimana cara perkembangbiakan tumbuhan dapat memudahkan kita melestarikannya. Kesimpulan ukhrawi, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut, atau tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Sekian materi kita hari ini. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.